Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Monika Erzamia, berikut catatan redaksi, bahaya sekolah di tengah pandemi corona. Dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, baru 4 daerah yang masuk zona hijau virus corona. 4 daerah ini diperbolehkan mengaktifkan sektor pendidikan. Kota Jambi satu-satunya wilayah zona kuning yang membuka sektor pendidikan. Berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hanya bagi daerah yang terkategori zona hijau yang diperbolehkan menerapkan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi virus corona. Untuk Provinsi Jambi hanya ada 4 daerah dari 11 kabupaten kota yang masuk kategori zona hijau. 4 daerah tersebut yakni Kabupaten Muarobungo, Tebo, Merangin, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain 4 daerah tersebut, daerah yang lain berstatus zona kuning. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, dalam kesepakatan tim gugus tugas seprovinsi Jambi tertanggal 10 Juli 2020, hanya terdapat 4 dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi yang diperbolehkan membuka sektor pendidikan. Keempat kabupaten tersebut merupakan zona hijau dengan dampak ekonomi rendah. Untuk Kota Jambi sendiri, dalam kesepakatan tertulis bila cukup siap melaksanakan new normal dapat melakukan uji coba. Sebab Kota Jambi masih termasuk dalam zona kuning virus corona. Sudirman menuturkan jika terdapat daerah kabupaten kota yang terkategori zona kuning sudah memberikan relaksasi pendidikan, dirinya tidak mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, kepala daerah yang mulai menerapkan relaksasi bidang pendidikan memiliki pertimbangan tersendiri. Kalau misalnya ada beberapa kabupaten ataupun kota yang melaksanakan kegiatan seperti itu, mungkin lebih pas nanti ditanyakan dengan ditanyakan dengan pemerintah kabupaten yang atau kota yang bersangkutan, karena ada pertimbangan-pertimbangan, bisa jadi ada pertimbangan untuk memulai, artinya mungkin uji coba. Bisa jadi dengan pertimbangan uji coba, dengan jam pelajaran yang masih pendek gitu ya. Terus misalnya berbagi waktu, misalnya dalam satu hari itu ada bagi 2 misalnya, atau 3 jam atau 2 jam dulu baru masuk lagi. Tapi bagian dari uji coba bisa jadi bagian dari relaksasi. Pemerintah Kota Jambi menerapkan perluasan relaksasi di bidang pendidikan dengan melakukan uji coba pembelajaran secara tatap muka. Wali Kota Jambi Syarif Fasya meninjau langsung proses pembelajaran di beberapa sekolah. Hasilnya, ada sekolah yang belum menerapkan protokol kesehatan. Senin 13 Juli 2020, pemerintah Kota Jambi melakukan perluasan relaksasi di bidang pendidikan. Siswa kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar negeri dan jenjang SMP negeri di Kota Jambi kembali bersekolah secara tatap muka. Namun pengaktifan proses belajar mengajar ini bersifat uji coba, sebab Kota Jambi masih masuk dalam zona kuning penyebaran virus corona. Dalam hal ini, Wali Kota Jambi Syarif Fasya Senin pagi turun langsung melaksanakan inspeksi di beberapa sekolah, baik negeri maupun swasta yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Jambi. Sekolah tersebut yakni SMP Negeri 1, SMP Negeri 5, Sekolah Dasar Negeri 28, dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Falah Kota Jambi. Inspeksi dilakukan guna mengetahui sejauh mana kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan.
Dari inspeksi ini, Fasya mengatakan beberapa sekolah masih belum sepenuhnya mengikuti petunjuk teknis kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi virus corona. Hal itu didapati saat melakukan kunjungan di SMP Negeri 5 Kota Jambi. Fasya sempat menegur Kepala SMP Negeri 5 Kota Jambi, sebab pihak sekolah belum menyediakan hand sanitizer dan beberapa fasilitas sesuai protokol kesehatan. Selain itu, sejumlah ruang kelas di SMP Negeri 5 masih berdebu dan kotor. Fasya menuturkan, kesalahan dan kekurangan di hari pertama perluasan relaksasi pendidikan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Termasuk tingkat keinginan siswa untuk kembali ke sekolah juga tinggi, mencapai 50% lebih. Fasya mengimbau kepada para wali murid yang belum mengizinkan anaknya kembali sekolah untuk dapat melihat dan mengecek langsung kesiapan sekolah. Mejanya belum dibersihkan karena tidak ada siswanya dan saya minta itu diberlakukan semua. Dan juga ada SMP juga yang salah informasi yang memberlakukan belajarnya juga berdasarkan hari, tetapi seharusnya mereka sesuai dengan juknis yang ada ya. Jadi hari ini harus masuk ya, yang mau masuk offline silakan masuk, tapi kelas 7, 8, 9-nya harus masuk semua ya. Nah, itu yang tadi harus ada pembenahan kembali untuk minggu depannya untuk koreksinya. Kemudian juga fasilitas sekolah juga sudah lumayan cukup, protokol kesehatan sudah dijalankan semua dan tingkat anak-anak yang masuk juga sudah di atas 50%. Selama masa uji coba, kegiatan belajar mengajar di Kota Jambi hanya diperbolehkan selama 3 jam. Masa pembelajaran tatap muka ini tidak diperbolehkan adanya jam istirahat. Kantin di setiap sekolah juga belum diperbolehkan untuk dibuka. Seluruh siswa diharapkan membawa bekal makanan dari rumah masing-masing. Sekolah swasta di Kota Jambi belum memberlakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah, sebab pihak sekolah belum siap menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Senin 13 Juli 2020, sejumlah sekolah baik tingkat dasar maupun menengah pertama di Kota Jambi mulai melakukan belajar tatap muka. Belajar tatap muka ini diklaim sebagai uji coba dan tidak ada paksaan bagi orang tua yang keberatan untuk anaknya mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Namun faktanya sejumlah sekolah di Kota Jambi belum sepenuhnya kembali bersekolah tatap muka. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mukhlis menyebutkan, seluruh sekolah jenjang dasar dan menengah pertama negeri di Kota Jambi telah siap untuk melakukan uji coba belajar tatap muka. Kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Hanya saja sejumlah sekolah swasta di Kota Jambi diakui Mukhlis belum siap. Ini dikarenakan keterbatasan biaya untuk menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Total dari 300-an sekitar 100 lebih dikit. Masih ada sekitar 54% yang belum siap. Kami tidak paksakan. Itu SD SMP, Pak? SD SMP swasta yang banyak. Jadi kalau mereka tidak siap, anaknya tidak siap, ya tidak usah sekolah. Nanti kita pembelajaran dari jarak jauh melalui online gitu. Berarti sekolah swasta belum siap? Belum. Ada yang sudah siap, ada yang belum. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri mengatakan, sekolah bisa menyediakan sarana dan prasarana menggunakan dana BOS, sebagaimana yang telah diatur oleh Kementerian Pendidikan. Apabila sekolah tersebut mengaku belum siap untuk melakukan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah agar tidak dipaksakan, orang tua yang belum yakin untuk anaknya bersekolah juga diperbolehkan mengajukan keberatan. Dewan akan terus mengawasi pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi virus corona yang belum berakhir. Dengan atensi juga untuk ini, bahwasanya sebelum ini dilaksanakan kan kita sudah melaksanakan pilihan untuk orang tua murid dari masing-masing sekolah untuk kira-kira yang berkenan anaknya bisa ngikutin sekolah gitu ya. Tapi semua sudah disesuaikan sesuai dengan prosedur. Jadi dari pantauan Ibu tadi di semua sekolah itu gimana? Saya pikir semua sudah bagus, sudah siap. Artinya memang anak-anak ya juga mungkin sudah bosan belajar di rumah ya. Jadi saya pikir ini sangat perlu untuk temu karena ini pertama kali anak-anak masuk sekolah, barangkali mau
momennya tepat gitu untuk bisa ketemu dengan guru-gurunya dan tempat sekolahnya. Masih berada di zona kuning, Kabupaten Sarolangun belum menerapkan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Pembelajaran siswa masih dilakukan jarak jauh. Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun masih memberlakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh untuk tahun ajaran baru 2020-2021. Hal ini dilakukan karena Kabupaten Sarolangun masih berada pada zona kuning virus corona. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, Helmi, menjelaskan, berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, sekolah secara tatap muka hanya diperbolehkan bagi kabupaten kota yang memiliki zona hijau. Sementara zona kuning, orange, dan merah belum diperkenankan belajar secara tatap muka, melainkan siswa harus belajar dengan sistem jarak jauh. Untuk Kabupaten Sarolangun yang masih dalam zona kuning, siswa tidak diperkenankan untuk belajar bertatap muka di sekolah. Meski demikian, sekolah tetap buka dan seluruh guru tetap masuk ke sekolah. Kondisi saat ini kan kita masih zona kuning gitu. Ya, mungkin sesuai dengan informasi yang didapat dari kawan-kawan PES, kemudian tadi juga sudah ada keterangan dan penjelasan dari Kepala Rumah Sakit Umum ya, bahwasanya kemudian yang merupakan salah satu anggota tim gugus kita saat ini masih dalam status kuning, artinya kita tidak boleh melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Namun sekolah tetap dibuka tanggal 13 Juli itu. Ini kan sesuai dengan kalender pendidikan. Jadi proses pembelajarannya masih menggunakan PJJ, proses jarak jauh. Bukan sekolah tidak dibuka, sekolah tetap dibuka ya. Cuma proses pembelajarannya tidak secara tatap muka untuk yang zona kuning. Sementara itu, Selasa 14 Juli 2020, satu pasien virus corona asal Kabupaten Batanghari dinyatakan meninggal dunia. Dengan munculnya kasus pasien meninggal dunia ini membuat Batanghari masih berada di zona kuning virus corona. Menyikapi hal ini, Dinas Pendidikan Batanghari belum melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sekolah di Kabupaten Batanghari yang dimulai dari TK, SD, SMP, dan SMA masih belajar dari rumah atau belajar secara online. Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, Irsil Syarif, menerangkan, Senin 13 Juli yang lalu, sekolah di Kabupaten Batanghari telah memulai tahun ajaran baru 2020-2021. Kegiatan tahun ajaran baru hanya dilaksanakan agenda pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru yang didampingi orang tua atau wali murid. Pengenalan lingkungan sekolah ini sekaligus sosialisasi penerapan pembelajaran secara daring atau online. Tahun ajaran baru ini tanggal 13 sampai dengan 18 sekolah melakukan sosialisasi kepada orang tua setiap tingkatnya dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk pembelajaran dimulai tanggal 20 nantinya tetap menggunakan daring ataupun luring. Memasuki tahun ajaran baru, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada pada zona hijau siap melakukan pembelajaran tatap muka. Namun sebagian siswa ada yang meminta pembelajaran jarak jauh jika orang tua tidak diperbolehkan. Hal ini membuat jam kerja guru akan menjadi gada. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satu dari 4 kabupaten di Provinsi Jambi yang masuk zona hijau dan diperbolehkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Sehingga mulai Senin 13 Juli 2020, aktivitas belajar mengajar tahun ajaran 2020-2021 serentak dilakukan langsung di sekolah. Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto bersama Kepala Dinas Pendidikan Junaidi Rahmat Senin 13 Juli pagi meninjau langsung persiapan sekolah dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar dengan penerapan protokol kesehatan. Bupati mendatangi SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur yang berada di Kecamatan Muara Sabak Timur.
Dalam tinjauannya, Bupati Romi langsung mengadakan pertemuan dan sesi tanya-jawab bersama para guru. Bupati Romi bertanya apakah seluruh guru sudah siap dan bersedia jika pelaksanaan aktivitas belajar kembali dilakukan di masa new normal. Di pertemuan ini sejumlah guru mengaku sedikit terkendala dengan sistem mengajar yang jumlah siswanya dikurangi 50% per kelas. Sejumlah orang tua juga ada yang belum setuju pelaksanaan belajar secara tatap muka, sehingga sebagian pelaksanaan belajar mengajar akan tetap dilakukan dengan sistem daring. Usai mendengar penyampaian para guru, Bupati Romi menanggapi dan menjelaskan, kegiatan belajar mengajar di rumah sudah tidak efektif selama 3 bulan terakhir. Sementara antusias dari siswa cukup tinggi agar belajar tatap muka kembali berlangsung. Oleh karena itu, untuk dapat mengejar ketertinggalan tersebut, pembelajaran tatap muka harus diimbangi dengan semangat juang para guru. Pelaksanaan belajar pun harus mematuhi protokol kesehatan dengan mengurangi jumlah siswa dalam satu kelas. Siswa juga wajib menggunakan masker, membagi shift belajar, dan menjaga jarak tempat duduk siswa. Selain itu, para guru juga diharap menggunakan face shield selama aktivitas belajar dilakukan. Bagaimana upaya kita dalam rangka mengejar ketertinggalan pendidikan anak-anak kita. Maka dari itu, ya saya sudah berapa kali diskusi. Saya minta pendapat, bukan ini menjadi keputusan saya sendiri, tapi saya pernah minta pendapat dibuka sekolah atau tidak. Dan kebanyakan anak-anak itu minta sekolah dibuka. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengeluarkan sejumlah skenario dalam penerapan new normal di seluruh sekolah sejak dimulainya tahun ajaran baru 2020-2021. Sosialisasi penerapan new normal di sekolah diantaranya mewajibkan siswa, guru, dan warga sekolah memakai masker dari rumah hingga pulang sekolah apabila pelaksanaannya tatap muka. Penggunaan masker juga diwajibkan kepada tamu yang berkunjung ke sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur Junaidi Rahmat mengatakan, pihak sekolah wajib memeriksa suhu bagi siapapun yang masuk ke lingkungan sekolah terlebih dahulu menggunakan termogan. Selain itu, mengingat masih ada wali murid yang belum menyetujui pelaksanaan belajar tatap muka dan menyebabkan proses pembelajaran akan dibagi menjadi 2 metode, yakni tatap muka bagi siswa yang disetujui wali murid dan pembelajaran jarak jauh bagi siswa yang wali muridnya tidak setuju. Oleh karena itu, pihak sekolah diminta untuk tidak menambah jam kerja bagi para guru. Guru-guru yang bertugas juga harus dibagi shift, yakni ada guru yang mengajar murid tatap muka dan ada guru yang mengajar secara daring. Artinya sekolah tidak boleh menggandakan jam kerja guru dengan mengajar di 2 shift langsung. Hal ini juga mengacu pada SKB 4 Menteri bahwa jam kerja guru akan berlangsung setengah jam kerja dari masa normal. Kan kaitannya dengan protokol kesehatannya, dari mulai masuk, ya, termogan, terus cuci tangan, terus masker. Nah, terus nanti di dalam kelas itu bagaimana pengaturan jaraknya, tempat duduk, karena kapasitasnya kan setengah dari kapasitas normalnya. Nah, kemudian juga dengan jam mengajar guru, artinya ada shift untuk belajar, ya, karena setengahnya dari jam belajar normal itu juga kita patuhi. Dan yang paling penting tadi Pak Kapolsek, pernyataan orang tua ya, tadi persetujuan orang tua bahwa anaknya diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka ataupun yang tidak mendapatkan izin dari orang tua untuk belajar tatap muka. Kebijakan relaksasi di bidang pendidikan yang diterapkan pemerintah Kota Jambi menuai reaksi beragam. Sebagai orang tua masih khawatir ketika anaknya kembali bersekolah. Namun di sisi lain, pembelajaran selama 3 bulan terakhir secara jarak jauh dinilai tidak efektif. Informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.
Senin 13 Juli 2020 merupakan hari pertama belajar mengajar tahun ajaran baru 2020-2021. Aktivitas belajar mengajar mulai dilangsungkan di sekolah secara tatap muka di tengah pandemi virus corona. Namun beragam pro kontra masih menjadi perdebatan orang tua terkait keamanan siswa dari virus corona jika kembali bersekolah. Seperti di Kota Jambi yang telah melakukan uji coba pembelajaran secara langsung di sekolah. Dari pantauan reporter JEK TV di SMP Negeri 1 Kota Jambi, terlihat banyak orang tua yang turut ikut mengantarkan anaknya ke sekolah. Para orang tua tersebut rela menunggu anaknya di pinggir halaman sekolah hingga kelas berakhir. Selain itu terlihat sejumlah anak mengabaikan imbauan protokol kesehatan untuk menjaga jarak. Para siswa masih bergerombol di halaman sekolah. Hal ini tentu membuat orang tua khawatir jika sekolah nantinya jadi klaster baru penyebaran virus corona. Rima warga Pasir Putih mengaku selaku orang tua yang masih khawatir dengan pemberlakuan belajar secara tatap muka. Terlebih siswa masih belum terlalu mengerti akan bahaya virus corona. Namun demikian, Rima juga prihatin dengan anaknya yang mulai jenuh ketika melakukan pembelajaran di rumah. Ia berharap pihak sekolah benar-benar bisa mengawasi siswa selama berada di lingkungan sekolah. Dilema ya buat saya ya sebagai orang tua, karena apa? Libur terlalu lama itu nggak baik juga buat anak-anak, karena mungkin otaknya bisa beku ya kelamaan di rumah, makan, tidur, main. Terus sekolah juga saya mungkin dari pihak sekolah itu sudah menyiapkan semua protokol kesehatannya, tapi yang saya khawatirkan karena anak-anak ini kan masih masa-masa labil ya, dari anak-anak ke remaja. Sepertinya kayak himbauan yang sudah kita himbau tuh sama anak-anak kayaknya hanya sebentar gitu dipatuhinya itu. Sementara itu, Hasanuddin selaku orang tua siswa lainnya sudah mempercayakan kebijakan pemerintah yang membuka kembali sekolah di tengah pandemi virus corona. Menurutnya, sekolah telah menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan, yakni berupa pengukur suhu tubuh, bilik disinfektan, tempat cuci tangan, hingga mewajibkan menggunakan masker. Pagi ini kan anak sekolah baru masuk. Nah, kebetulan anak itu kan masuk pertama ini pengenalan lingkungan sekolah. Oh gitu. Ya. Jadi untuk situasi sekarang ini kan untuk menjaga kesehatan protokol untuk supaya dipatuhi. Terutama kita menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan juga dibatasi untuk itu jam pelajarannya. Sementara bagi siswa, proses belajar mengajar ini sudah dirindukan karena telah 3 bulan tidak bersekolah. Mahdan, siswa SMP Negeri 1 Kota Jambi mengaku rindu dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mahdan mengeluh kesulitan jika pembelajaran diberlakukan secara online. Karena lama udah ke sekolah kan. Lama udah sekolah.